Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Renungan kita pada hari ini diambil dari Keluaran pasal yang ke-23 ayat 1 sampai yang ketiga. Judul renungan kita pada hari ini adalah memihak dengan tepat. Kita mungkin pernah mendengar ada jargon yang berkata hukum biasanya tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Jargon tersebut muncul sekaligus menjadi sindiran karena seringkali perlakuan penegak hukum justru cenderung lunak kepada orang kaya dan pejabat, tapi justru keras dan kejam kepada orang biasa atau rakyat kecil. Hukum dan peraturan seharusnya ditegakkan secara adil dan merata. Tidak peduli orang biasa maupun pejabat, orang kaya maupun orang miskin, seharusnya mendapatkan perlakuan hukum yang sama. Ada yang menarik ketika Alkitab menuliskan, janganlah memihak kepada orang miskin dalam perkaranya. Kebenaran firman ini menegaskan bahwa keadilan berlaku bagi semua orang. Orang yang kekurangan secara ekonomi bukan berarti bebas melakukan apapun, termasuk berbuat jahat atau melanggar hukum. Tindakan membela perkara orang miskin, apalagi ketika memang orang tersebut salah, jelas merupakan tindakan yang keliru. Itulah sebabnya ketika ada orang miskin harus menghadapi pengadilan, jangan berusaha membebaskan orang tersebut dari konsekuensi atas perbuatannya. Oleh karena dia miskin. Jika harus memihak, berpihaklah dan belalah orang yang kita yakini sedang berbuat benar. Setiap orang perlu belajar untuk menaati hukum yang berlaku, juga bersikap adil terhadap orang yang bersalah. Tindakan mendisiplin dan memberikan sanksi bukanlah tanda ketiadaan kasih, melainkan wujud nyata dari kasih yang sejati. Sudahkah kita menyatakan kasih dengan cara yang tepat, terutama ketika ada yang melakukan kesalahan? Kebenaran sejati hanya akan memihak kepada orang yang hidupnya benar, bukan kaya atau miskin. Oke, mari kita membahasnya. Apakah adil jika menghukum orang yang melakukan kejahatan terhadap orang lalim, dan efek dari kejahatannya itu justru menimbulkan keamanan bagi lingkungan sekitarnya? Ngerti ya maksudnya perkataan ini ya? Jadi ada orang melakukan kejahatan nih, misalnya pembunuhan. Tapi yang dibunuh ini adalah orang yang jahat juga. Orang yang jahat ini biasanya membunuh orang, akibat dari terbunuhnya orang jahat ini, maka lingkungannya jadi aman. Nah pertanyaannya gini, apakah orang pertama tadi yang melakukan kejahatan berupa pembunuhan terhadap orang yang biasanya bunuh-bunuh orang ini, bisa kita hukum karena orang tersebut melakukan pembunuhan? Padahal dampak yang ditimbulkan daripada pembunuhan itu adalah lingkungannya jadi aman. Begitu ya. Menarik sekali untuk dibahas ya. Tapi sebelumnya kita membaca Keluaran pasal yang ke-23 ayat 1 sampai 3 ya. Pendek sekali, cuma 3 ayat. Janganlah engkau menyebarkan kabar bohong, janganlah engkau membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar. Janganlah engkau turut kebanyakan orang melakukan kejahatan, dan dalam memberikan kesaksian mengenai sesuatu perkara, janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang membelokkan hukum. Dan janganlah memihak kepada orang miskin dalam perkaranya. Kita berbicara tentang kebohongan. Janganlah engkau menyebarkan kabar bohong. Kehidupan orang Kristen harus melekat pada kejujuran dan kebenaran ya, bukan kepada kebohongan. Saudara, kalau kita pikir baik-baik ya, kenapa sih orang itu berbohong? Karena orang itu menutupi kekurangannya dan tidak mau mengakui kelemahannya. Ya, itu sebabnya kenapa orang itu berbohong, berusaha menutupi. Ya contoh paling gampang di Alkitab itu Daud, kisah Daud dengan Bathsheba lah. Karena Daud ini ingin menutupi daripada kelemahannya, yaitu berzina dengan Bathsheba, maka dia menciptakan segala macam cara supaya kelihatannya Uria yang menghamili Bathsheba. Karena dulu kan tidak ada tes DNA. Ya toh? Dia sengaja untuk memanggil Uria, kemudian sengaja untuk seolah-olah berbuat baik pada Uria, untuk bisa berkumpul kembali dengan istrinya, dan lain sebagainya. Saudara, itu adalah akal bulus. Itu adalah disamakan dengan kebohongan. Terus kemudian ada lagi. Orang yang benar-benar tidak, misalkan gini ya, orang tidak mampu
Nah, karena menutupi ketidakmampuan itu, maka dia berbohong, menyajikan data atau menyajikan presentasi yang seolah-olah dia mampu. Nah, kalau hal ini kan repot juga gitu ya. Jadi kenapa orang berbohong? Karena untuk menutupi kekurangannya dan tidak mau kelemahannya. Itu adalah penyebab orang itu berbohong. Hati-hati, nah ini hati-hati dalam postingan suatu berita di WA atau Instagram. Loh, kaitannya apa? Karena firman Tuhan pada hari ini jelas mengatakan, janganlah engkau menyebarkan, perhatikan kata kerja, menyebarkan. Ini berkaitan dengan menyebarkan kabar bohong. Karena seringkali kita kan dipostingi orang banyak ya tiap hari ya. Di WA, Instagram atau apalah sembarang lah ya. Postingan banyak sekali. Berita ini, berita itu. Nah, hati-hati. Contoh misalkan, di suatu daerah di Jakarta ada senam bersama di tengah PPKM misalkan seperti itu. Diselidiki ternyata itu adalah berita yang jauh sekali. Dan sebelum kejadiannya itu jauh sebelum diberlakukannya adalah PPKM. Gitu ya. Itu adalah kabar bohong gitu ya. Jadi untuk menimbulkan sensasi, tapi dia tuh berbohong. Nah ini susah nih. Jadi banyak orang itu supaya kelihatannya sukses, supaya kelihatannya itu kaya, supaya kelihatannya dihormati, tidak mau berusaha keras, tetapi justru mau berbohong. Gitu ya. Jadi hati-hati dengan hal-hal seperti ini. Masih ayat 1 tapi bagian kalimat yang kedua. Janganlah engkau membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar. Standar perilaku anak Tuhan adalah kebenaran, bukan relasi hubungan baik. Maksudnya gini ya, jangan hanya karena orang itu teman kita, maka kita rela berbohong untuk menutupi kesalahan teman kita itu. Kebenaran itulah yang perlu dijunjung tinggi. Nah, sekarang permasalahan gini. Kalau misalnya kebenaran itu yang harus benar-benar dijunjung tinggi, nah ini ada kasus. Misal ya, jikalau kita tuh menjadi saksi dalam suatu pengadilan, dan lawan yang kita hadapi itu adalah mafia. Nah, kemudian yang terjadi adalah keluarga kita diancam. Kalau kita misalkan bersaksi tentang kebenaran, maka bersiap-siapnya keluarga itu akan dibunuh. Nah, jadi ini ada suatu ketegangan antara engkau menjadi saksi yang benar di pengadilan dan keselamatan daripada keluarga yang harus engkau lindungi. Nah, ini dilema ya. Bagaimana nih menurut saudara-saudara ini? Tulis di komen-komen ini ya. Karena ini memang kasus yang dilematis, benar-benar dilematis. Bagaimana cara menyelesaikan kayak gini? Satu sisi kita harus menjadi orang yang menegakkan kebenaran, di satu sisi kita juga harus menjadi orang yang bisa melindungi keluarga kita. Tetapi ada saat di mana kedua-duanya ini tidak bisa dilakukan pada saat yang bersamaan. Ya toh? Saudara, biasanya orang pasti akan memilih apa? Ya nyawa lebih penting lah pasti. Keselamatan keluarga pasti lebih penting. Cuma terkadang misalkan kita bersaksi di pengadilannya itu tidak sesuai dengan kebenaran dan mafia ini bebas dari hukuman, mungkin keluarga kita memang tidak dibunuh. Tetapi yang terjadi adalah mafia ini bisa melakukan pembunuhan lain yang lebih banyak karena dia bebas daripada tuduhan-tuduhan itu. Tapi menjadi pertanyaan yang lebih berat lagi yang perlu kita pikirkan adalah, apakah untuk membuat dunia yang lebih damai, kita harus merelakan keluarga kita dibunuh oleh mafia? Nah, ini ya. Ini adalah suatu hal yang sangat-sangat sulit sekali. Iya toh?
perlu banyak berdoa untuk menjawab atau ketika menjalani dalam situasi yang seperti ini. Saudara, tentu saja kisah yang saya ceritakan ini kisah imajiner ya. Tapi bukan tidak mungkin di dalam kehidupan nyata, mungkin sungguhan bisa terjadi. Bisa saja terjadi kondisi-kondisi seperti ini. Suatu pilihan yang sangat sulit dan tidak mudah. Butuh pertolongan Tuhan. Bahkan ketika saya membuat renungan ini pada hari ini, pada rekaman saat ini, saya langsung kepikiran 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Ketika kamu dicobai, maka Tuhan akan memberikan jalan keluar. Saudara, Tuhan sangat-sangat mengerti keterbatasan kita seperti apa. Mungkin saja kita tidak tahu. Bawahan-bawahan daripada orang mafia ini kena sakit jantung misalnya. Yang saat itu menghalangi dia untuk bisa membunuh daripada keluarga-keluarga kita. Nah, kondisi-kondisi yang seperti ini Tuhan yang berkuasa. Yang bisa melakukan segala sesuatu yang di luar yang kita pikirkan. Sehingga mampu melindungi daripada keluarga kita dari ancaman daripada mafioso ini. Kita tidak pernah tahu perlindungan Tuhan seperti apa. Begitu ya. Jadi, ya ini memang kasus yang sangat dilematis. Perlu kita pikirkan bersama, kita kumpulkan bersama. Gitu ya. Ya, kita lanjut ayat yang berikutnya, ayat 2 ya. Bahaya terlalu ikut-ikutan. Janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang. Nah, kata-kata turut-turut kebanyakan orang itu diulangi 2 kali, ya. Artinya ini ngikut, itu melu wae gitu ya. Terus janganlah engkau turut-turut melakukan kebanyakan orang melakukan kejahatan dalam memberikan kesaksian mengenai suatu perkara. Janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang membelokkan hukum. Jadi ini penyakit kita nih, ini salah satu penyakit kita nih gini ya. Seringkali ngikut-ngikut mayoritas, padahal belum tentu mayoritas itu benar. Karena apa yang viral seringkali menjadi heboh dan orang pada ngikut semua. Nah, contoh misalkan ya, langsung aja ya. Buat video TikTok. Wah, banyak sekali TikTok terkenal, banyak sekali orang video TikTok. Saudara, pada dasarnya buat video TikTok itu tidak salah. Gitu ya. Tidak bermasalah. Tapi jadi bermasalah kalau satu, kontennya tidak membangun. Kedua, waktu yang Anda korbankan untuk membuat video TikTok itu merampas daripada waktu saat teduh saudara. Merampas daripada waktu interaksi saudara sama Tuhan. Mengganggu konsentrasi Anda untuk get in touch with God. Kalau sampai seperti itu, maka membuat video TikTok menjadi suatu hal yang tidak benar di hadapan Tuhan. Saya tahu ada banyak orang menggunakan media TikTok untuk penginjilan. Bagus enggak? Bagus. Oke enggak? Oke saja. Asal isinya, kontennya tetap sesuai dengan firman Tuhan. Kemasannya itu macam-macam enggak masalah. Asal kontennya sesuai dengan firman Tuhan. Nah, itu contoh yang misalkan turut ngikut ya. Itu yang kalimatnya berwarna merah. Sekarang kita bahas kalimat yang berwarna biru. Melakukan kejahatan itu adalah sama dengan membelokkan hukum. Ya, membelokkan hukum sama dengan melakukan kejahatan maksudnya. Nah, apakah demi kenyamanan, maka kita tuh mengorbankan kebenaran dan membelokkan hukum. Karena seringkali demi kenyamanan, maka orang itu mau membelokkan hukum. Contoh misalkan ya, ada suatu jaksa menangani kasus. Nah, terdakwa yang ditangani kasus oleh jaksa ini mengetahui, gitu, jaksa ini pernah kena kasus, gitu, dia berselingkuh dengan orang lain. Dan tidak ada satu orang pun yang tahu, kecuali terdakwa ini. Nah, terdakwa ini kemudian ngomong sama jaksanya. Boleh enggak ya?
nanti kamu tidak usah menuntut saya, nanti bukti-bukti daripada perselingkuhanmu akan saya kasihkan semuanya kepada kamu, sehingga kita win-win solution. Saya bebas daripada hukuman, dan engkau, aibmu, keluargamu tidak akan pernah tahu. Nah, saudara, kelihatan ini suatu tawaran yang win-win solution bagi dunia. Tapi sebenarnya di mata Tuhan ya dua-duanya harus dihukum. Ya jaksa ini bersalah karena dia pernah berselingkuh, ya harus menanggung akibat perbuatannya. Dan yang terdakwa ini, misalkan ada kasus pembunuhan, ya dia harus bertanggung jawab terhadap kasus pembunuhannya. Bukan karena kenyamanannya diancam, maka jaksa ini oke, aku setuju dengan tawaranmu, maka dia di pengadilan itu menetapkan orang ini tidak bersalah karena bukti-bukti tidak cukup, misalkan seperti itu. Atau sebagai timbal balik, dan karena itu sebagai timbal baliknya, maka sang terdakwa ini memberikan video-video hasil perselingkuhan jaksa ini dengan orang lain. Sehingga kelihatannya ini adalah win-win solution. Nah, ini adalah membelokkan hukum, melakukan kejahatan demi kenyamanan. Ya, ini hal-hal yang nggak benar ini. Tapi ini bisa terjadi di dunia nyata, bisa terjadi. Jadi ayat 3, ayat terakhir ya. Dan janganlah memihak pada orang miskin dalam perkaranya. Lah, kenapa ayat ini muncul? Karena seringkali belas kasihan kita pada orang miskin itu mengalahkan kebenaran yang perlu kita bela dan kita tegakkan. Contoh misalkan ya, kasus pembunuhan karena adanya perampokan yang dilakukan oleh orang miskin. Jadi ceritanya ada orang miskin, ini yang ya memang namanya miskin, butuh makanan, butuh uang, yaitu untuk menghidupi keluarganya. Nah, suatu saat dia itu ada di daerah kayak pedalaman hutan gitu ya. Nah, di sana itu ada rumah gitu ya. Nah, rumah ini milik orang kaya yang pengen privacy, jadi saat itu orang kaya itu tidak mau dikawal. Dia itu sendirian. Nah, orang ini kemudian ngerampok daripada rumah orang kaya ini. Dan karena orang kaya ini menemui daripada kok ada tiba-tiba ada orang ngerampok. Dan karena ketahuan orang miskin ini kemudian melakukan hal, ngambil pisau dan membunuh daripada orang kaya ini. Permasalahan nih, orang kaya ini bukan sembarang orang. Dia adalah mafia kelas kakap. Mafia kelas kakap ini banyak sekali melakukan dosa pembunuhan untuk kepentingannya diri sendiri. Dan ketika mafia kelas kakap ini diberitakan itu terbunuh, maka ada banyak orang di daerah itu yang bersuka cita. Karena apa? Karena terornya itu sudah lenyap gitu loh. Pengikut-pengikut daripada mafia ini semburat semua, karena pemimpinnya itu sudah meninggal, nggak ada figur yang untuk diikuti, maka lingkungan itu jadi aman, bebas daripada teror. Pertanyaannya, apakah orang miskin ini bisa dibenarkan melakukan pembunuhan kepada mafia kelas kakap ini hanya karena efek yang ditimbulkan oleh pembunuhan ini adalah lingkungannya jadi lebih damai dan lebih sedikit orang yang dibunuh, orang yang mati. Lebih baik orang mafia ini mati daripada orang lain itu. Kalau mafia ini hidup, ada lebih banyak orang mati. Kalau mafia ini mati, yang mati cuma satu. Tapi kalau mafia ini hidup, dia bisa menimbulkan pembunuhan lebih banyak orang lagi. Nah, padahal motivasi orang miskin ini kan hanyalah untuk mencari makan dan menghidupi keluarganya. Ini salah satu kasus yang dilematis juga ya. Satu sisi efek daripada kejahatan ini adalah menimbulkan kedamaian, seperti pada judul yang saya bahas ini ya. Nah ini ya, apakah adil jika menghukum orang yang melakukan kejahatan? Orang ini maksudnya ya orang miskin itu ya. Orang jahat terhadap orang lalim ini maksudnya yang mafia itu. Dan efek daripada kejahatan itu
efek daripada orang miskin bunuh orang kaya itu justru menimbulkan keamanan. Karena mafianya sudah tidak ada. Pasti aman, lingkungannya aman daripada pembunuhan itu. Gitu ya. Nah, saudara, ini bagaimana memutuskan perkara seperti ini? Ini tidak gampang loh ya, ngurusi perkara-perkara kayak gini ya. Saudara, ketika saya membuat rekaman ini, saya tiba-tiba teringat Yohanes pasal yang kedua. Pasal yang ke-8. Ketika Yesus memutuskan tentang perkara orang yang berzina, perempuan yang berzina. Saudara, kalau dipikir-pikir, orang yang berzina ini memang harus dilempari dengan batu. Hukum Musa seperti itu. Tetapi saat itu Yesus tidak melakukan langsung rajam perempuan berzina ini. Nah, kenapa? Apakah ini menunjukkan belas kasihan itu lebih tinggi daripada kebenaran? Sehingga ketika kasus orang miskin ini kita ngomong ya udah, berarti kita melihat prinsip bahwa for greater good, mana kebaikan yang lebih tinggi. Terus kemudian orang miskin ini bisa bebas. Padahal orang miskin ini membunuh orang kaya ini bukan dengan tujuan atau motivasi untuk membebaskan lingkungannya yang tertindas. Bukan, ingat ya. Orang kaya tadi itu pergi ke luar daerah, luar kota untuk refreshing gitu ya. Dan dia tidak mau dijaga oleh pengawalnya. Dan kebetulan kok ketemu orang miskin yang tinggalnya di hutan tadi itu. Nah, tapi karena tindakan ini, maka dia menimbulkan efek yang positif bagi lingkungannya orang yang dijajah oleh mafia. Nah, kembali ke ceritanya Yesus ya. Saya pernah membahas Yohanes pasal 8 ya. Dan saya melihat kenapa kok Yesus membebaskan perempuan yang berzina? Apakah Yesus ini hanya kasihan saja? Terus perempuan berzina ini kemudian karena itu Yesus tidak melakukan hukum Musa, hukum rajam? Saya rasa bukan seperti itu. Saya rasa ya, perempuan yang berzina ini dijebak oleh para tua-tua dan ahli Taurat. Kenapa? Karena kenapa yang ditangkap itu cuma perempuannya saja. Yang lakinya tidak dianggap. Padahal perempuan ini ketangkap basah berzina. Harusnya yang laki itu kan juga ditangkap. Nah, dugaan saya, laki-laki ini adalah suruhan daripada orang-orang yang ahli-ahli Taurat. Terus kemudian perempuan ini digoda atau dirayu oleh laki-laki ini. Dan kemudian mereka berzina, dan ketika mereka berzina, mereka ketahuan ketangkapan berbasah, dan yang dibawa perempuannya saja, yang laki dibiarkan pergi. Tujuannya adalah untuk supaya menjebak Yesus Kristus. Kalau dia ngomong berlaku hukum Musa, maka yang terjadi adalah rajam batu. Jangan lupa, saat itu hukum Romawi yang berlaku. Ya, nanti kalau melakukan pembunuhan sembarangan sesuai dengan hukum Taurat, maka bisa-bisa Yesus bisa tersandung masalah hukum. Apakah itu yang mungkin diharapkan oleh orang-orang ahli Taurat dan Farisi? Mungkin saja. Tetapi jawaban Yesus sungguh luar biasa. Siapa di antara kamu yang paling tidak berdosa? Ambil batu pertama kali, lempari dia. Dan Yesus sebelum ngomong kayak gitu, itu nulis sesuatu di tanah. Yang sampai sekarang kita tidak tahu tulisannya apa. Tapi dugaan saya, tulisan Yesus adalah memaparkan keberdosaan daripada para tua-tua Yahudi saat itu. Sehingga mereka tidak ada kemungkinan lagi untuk berdalih, dan yang paling tua, yang paling banyak dosanya, itu justru yang paling pertama meninggalkan tempat itu. Saudara, kalau belajar dari Yohanes pasal yang ke-8, dalam Yesus memutuskan perkara, mungkin memang benar ya. Kita mesti lihat apa sebenarnya yang terjadi di peristiwa perzinahan itu. Tidak cuma perzinahannya saja, tapi ada sesuatu yang lebih besar, yaitu pengen apa? Pengen jebak Yesus.
pengen menghancurkan hidup seseorang, yaitu perempuan ini, melalui settingan itu. Itu kalau dugaan saya, tafsiran saya seperti itu. Nah, kembali ke kasus ini ya. Orang miskin ini kan membunuh bukan karena untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Karena dia tuh frustrasi dan karena itu dia membunuh. Menurut saya, tetap orang miskin ini tetap harus dihukum. Karena dia tetap bersalah karena melakukan perampokan. Dan orang kaya ini mungkin memang cara Tuhan untuk mengakhiri hidup daripada orang kaya ini. Karena siapa sih yang tahu orang kaya ini, mafia kaya ini punya rumah di hutan terpencil. Terus kemudian tiba-tiba dia ketemu sama orang miskin yang penghuni di hutan yang tidak punya apa-apa ini. Mungkin itu cara Tuhan untuk membuat lingkungan di tempat di mana mafia ini biasanya tinggal, itu lebih aman. Mungkin saja caranya seperti itu. Tapi apakah cara Tuhan itu harus mengorbankan orang masuk penjara? Ya tidak juga. Karena orang miskin ini tidak memiliki keterpaksaan untuk melakukan kejahatan. Dia melakukan kejahatan itu kan karena kebebasannya dia sendiri. Karena dia ingin ngerampok, dia ketahuan, maka dia tidak bisa lepas daripada dia dilaporkan, daripada dia terlibat masalah, maka dia melakukan pembunuhan. Nah, jadi belajar daripada kasus ini memang banyak dilematis, harus dipecahkan satu persatu. Intinya, memang tidak mudah memutuskan suatu perkara dalam menegakkan kebenaran dengan keadilan. Harus memperhatikan dari berbagai banyak aspek. Gitu ya. Dan selalu libatkan firman Tuhan dan kehendak Tuhan di dalam memutuskan segala sesuatu. Tuhan Yesus memberkati.